kita mulai. Skripsimu ini menghasilkan data atau menghasilkan informasi? Apa bedanya? Oke, informasi? Informasinya itu hasil kuesioner yang telah diolah. Yang bisa membantu teman-teman di kantor pertanian Magelang yang mana? Yang data atau yang informasi? Informasi. Oleh sebab itu datamu harus diolah dengan benar ya. Oke, sekarang kita lihat rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu kan ada 3. Nah, rumusan masalah itu kan harus dijawab ya. Jawabannya itu ada 2. Jawaban teoritik dan jawaban faktual. Jawaban teoritik rumusan masalahmu ada di mana dalam skripsimu? Saya ulang kalimatnya ya. Rumusan masalahmu kan ada 3 ini. Nah, rumusan masalah itu kan harus dijawab. Jawaban itu ada 2 jenis, jawaban teoritik dan jawaban faktual. Jawaban teoritikmu ada di bagian mana dari skripsimu? Kenapa lagi itu? Jawaban teoritikmu harus ada di mana? Harus ada di bab 2. Jawaban kan kamu punya kerangka, coba kerangka teoritik mana? Nah, kerangka teoritikmu ini kan ikhtiarmu untuk memberi jawaban teoritik gitu tuh. Jadi jawaban teoritikmu ada di bab 2. Nah, kemudian jawaban faktualnya ada di mana? Di pembahasan ya. Oke. Nah, itu kan harus sinkron ya antara jawaban teoritik dan jawaban faktual. Nah, sinkronisasinya itu nanti nampak di kesimpulan. Coba tayangkan kesimpulannya. Kesimpulan. Terus, nah, coba tunjukkan pada kami bertiga bahwa di kesimpulan itu kamu berhasil memadukan antara jawaban teoritik dengan jawaban faktual. Contohnya poin 1. Baca dulu untuk internalisasi konsep. Baca poin 1. Budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi ilmu pengetahuan. Oke, sekarang jelaskan. Yang mana yang jawaban teoritik, yang mana yang jawaban faktual. Di poin 1 itu. Untuk jawaban teoritiknya itu budaya kerja berpengaruh terhadap implementasi public management berdasarkan kajian teori sendiri. Nah, harusnya kamu jelaskan. Kamu kan punya teorimu bagus ya, saya suka ya. Kamu kan sudah mulai bagi itu ada general teori, ada middle teori, ada technical teori. Kamu harusnya jelaskan di poin 1, general teori ngomong begini, middle teori ngomong begini, technical teori ngomong begini, kemudian fakta di lapangannya begini gitu kan. Gitu ya. Kamu ngomong, nggak harus tulis. Gitu. Jadi kan yang kita uji kamunya bukan skripsinya. Oke ya. Ayo sekarang berikut. Halaman 11 itu kan kamu ada nulis 11 penelitian ya. 11 penelitian terdahulu. Nah, dari 11 penelitian terdahulu itu coba kamu pilih yang mana yang mendukung hipotesismu, yang mana yang menentang hipotesismu. Kan kamu buat hipotesis nih. Kalau hipotesismu itu diletakkan di peta yang 10 penelitian itu, yang mana yang mendukung, yang mana yang menentang hipotesismu. Dari 11 penelitian itu. Bisa ditayangkan nggak yang 11 penelitian itu biar bisa lihat posisi. Nah itu, yang mana yang mendukung hipotesismu, yang mana yang menentang hipotesismu. Coba ambil contoh 1 dulu.
Penelitian si X bilang begini Pak Aris, dan ini berarti menentang. Yang ini bilang begini berarti ini mendukung. Yang mendukung itu contohnya pada penelitian, misal pada yang Herudin Bapak, pengaruh budaya Nomor kerja. berapa itu Herud? Nomor 5 Pak. Oke, terus Dia pengaruh budaya kerja dan kompetensi terhadap kinerja personel gitu Pak. Itu saya kira mendukung sih, Pak. pengaruh budaya kerja dan kompetensi terhadap kinerja. Iya, Pak. Kalau yang punyamu terhadap NPM, Iya, Pak. apakah sama kinerja dengan NPM? Beda Pak. Nah, apa bedanya dan mungkin ada persamaannya? Apa persamaan? Persamaannya pada budaya kerja dan kompetensinya Pak. Bukan, kinerja itu loh. Apakah kinerja itu sama dengan NPM? Kan kamu bilang poin 5 itu mendukung hipotesismu. Beda, Pak. Oke. Beda sama NPM Pak. Kalau saya bilang sama gimana? NPM itu kan sebetulnya kinerja itu. Itu. Bahwa harus efektif, bahwa harus efisien, bahwa harus optimal. Itu kan kinerja. Berarti sama tuh. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau itu sama, apakah kemudian menjadi berguna penelitianmu kalau ternyata sudah ada penelitian sebelumnya yang mirip dengan penelitianmu? Yang Hairudin itu. Ini kita baru ngambil satu aja. Apakah penelitianmu itu menjadi berguna ketika ternyata sudah ada penelitian sebelumnya yang mirip dengan penelitianmu? Atau bagaimana caranya agar penelitianmu nampak berguna? Lebih ke perbedaan pada sektornya sih Pak. Sektor apa? Dikarenakan dia pada personel BKM sendiri Pak, lebih ke Oh, itunya sektornya ya, Iya, bekang. Pak. Oh, itu. penelitian saya pada sektor pertahanan. Oke, itu yang mendukung. Yang menentang ada nggak? Yang menentang, yang bertentangan dengan hipotesismu. Dari 11 penelitian ini, ada nggak penelitian yang bertentangan dengan hipotesismu? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kamu nggak adil. Harusnya cari juga penelitian yang bertentangan dengan penelitianmu untuk kamu patahkan kan, gitu ya. Gitu kan penelitian harus begitu. Jangan gentar. Oke, penelitian X bertentangan dengan penelitian saya, tapi kemudian kamu buktikan di lapangan secara faktual ternyata yang kamu kerjakan betul. Jadi kemudian kamu nanti bikin kesimpulan. Dengan demikian penelitian ini mengkoreksi penelitian sebelumnya dari Mr. X itu kan harus begitu. Oke, terakhir di angka 36 dengan 60 itu loh, metodologi penelitian. Kamu kan berketetapan bahwa kamu menggunakan pendekatan survei. Pendekatan survei itu kan bermakna sebagai pendekatan yang mengambil sebagian dari populasi. Tapi kemudian kamu berencana mengambil seluruh populasi. Berarti pendekatanmu bukan pendekatan survei, tapi pendekatan sensus. Tapi Tuhan nggak berkenan sama kamu. Tuhan bilang, kamu harus pendekatan survei. Akhirnya, dari 60 yang kembali cuma 36. Akhirnya terpaksa kamu kembali ke pendekatan survei. Jadi metodemu ini menjadi benar karena campur tangan Tuhan. Betul? Sebetulnya kan kamu sudah salah di awal itu. Kamu pengen pendekatan survei. Padahal pendekatan survei itu sebagian dari populasi. Tapi di bawah, kamu berketetapan mengambil seluruh populasi. Kan kamu sudah melanggar keinginanmu di awal itu. Tuhan bilang, ayo nak kembali ke awal. Akhirnya dari 60 yang kamu sebar, cuma kembali 36. Akhirnya kemudian benar pendekatan surveimu. Kalau 60-nya kembali, salah itu. Kalau semua yang kembali 60 itu, maka harus pendekatannya diganti di pendekatan sensus. Seluruh populasi. Gitu ya. Itu jadi ada campur tangan Tuhan dalam skripsimu ini. Meluruskan kegiatanmu agar sesuai dengan yang kamu cita-citakan. Cita-citanya survei kok, Pak Aris. Oke, kalau gitu sama Tuhan, kembalinya cuma 36, tidak 60. Saya pikir begitu, dan sekarang sahabat silakan kamu keluar, kami bertiga diskusi. Mudah-mudahan ada campur tangan Tuhan. Ya. Kalau enggak nggak lulus, ini kayaknya banyak salah gitu. Gitu ya. Oke.
sama. ini Pak. Belum, aku belum masuk. Saya masukkan. Oh, masukkan. Oke. Angkanya sama kok. Dia nervous atau Hei, di. Hah? Astagfirullah. Iya. Iya. Sama Pak Arisnya. Masalah Sampai apa? perbaiki Pak, perbaiki. Oh iya, sama-sama Aris. Ya. Saya input punya Pak Aris itu. Namanya Aris waduh. Saya bacakan itu coba. Pak Aris Nanдар ngasih berapa? Oh iya. Banyak saya tadi oh iya. Oke. Sorry, aku sedikit ngopi, terkopi itu. Ya. Iya tak kopi. Kita belum. Oh iya, ini sorry itu kayak ini. Aku sedikit. Ya oke lo muncul kolom baru. Pelan-pelan jangan sampai salah. Dia itu teliti sebenarnya Pak Raksin. Bolak-balik itu Aku Pak. lihat itunya. Di kantor itu boleh berapa Pak? Pertama itu cuman di bawah 30 Pak. Kamu terus lagi dekati. Nambah ini padahal itu mentok itu. Tapi memang dia terlalu idealis kalau 60. Populasinya 60, tapi sampelnya 60 kan idealis. Pakai syarat untuk 30 itu ke 30 aja kan. Awalnya 24, awalnya sebelum itu belum 30. Sebelum 30 Pak. Oh iya, dan jadi balik lagi. Gimana ini? Kamu dekati, namanya peneliti itu harus bisa masuk ke ruang-ruang sempit sekali mulutnya. Kalau enggak nggak bisa masuk SEM. Iya nggak bisa Pak, karena minimal 30 ya. Nanti mati. Maksud saya dia kan bisa saja bohong dengan saya Pak. Oh saya udah Oh, iya. 50 Pak, gitu. Iya. Artinya secara mental dia Itu udah poin. gitu. Tidak memanipulasi lah. Itu poin. Salah. Salah boleh, bohong nggak boleh kan. Jadi biar masuk. Seperti Yang ada itu. Nah, itu. Tapi teorinya rapi tuh, ada Iya, Pak. general teori dan aku suka itu. Karena aku suka teori. Seperti itu ya. Kira. 4,33. Rapor B ya? iya Pak, Oke.